Robi dungu, Robi koplak, Robi anak si Alek. Ngapain sih lu pakai nitip bensin segala? Elah. Nasi gua kecampur bensin, Robi. Nggak bisa dimakan, Robi. Aduh, sorry gitu ya, bilangin nggak usah nangis. Itu kan bukan salah gua. Iya, tapi lu pakai nitip bensin segala. Ya kan gua darurat, Yot. Terus gimana dong gua buka puasa? Mana nggak ada duit lagi? Ya, nelen ludah aja dulu, yang penting batal. Kagak mau. Elah, udah sono lu minta maaf. Hah? Serius ini? Gua harus minta maaf? Ya iyalah, minta maaf sono. Robi bego. Iya. Pak Rungkat, maafin saya ya, Pak. Kagak mau, ntar aja lebaran. Obrolan receh itu perlahan tenggelam di tengah keramaian pembagian nasi kotak. Orang datang silih berganti. Suara motor, lalu lalang, anak kecil lari-lari, dan disitulah semuanya berubah tanpa ada yang sadar. Mataku tiba-tiba berhenti pada satu sosok anak laki-laki. Gitar tergantung di punggungnya. Bajunya sederhana, langkahnya pelan, tapi ada sesuatu yang bikin dadaku langsung terasa berat. Cara dia menunduk, cara dia berjalan sorot matanya. Entah kenapa begitu familiar, terlalu familiar. Jantungku berdetak lebih cepat. Jangan-jangan sampai pikiranku langsung kacau. Wajah itu mirip sekali dengan Dion. Anak kandungku yang selama bertahan-tahan cuma hidup di doa dan penyesalan. Aku menelan ludah. Tidak boleh gegabah. Tidak boleh memanggil nama itu. Tidak boleh mendekat. Istriku berdiri tepat di sampingku sekarang, sibuk merapikan kantong nasi. Dia tidak pernah tahu masa laluku. Tidak tahu kalau sebelum hidup ini terasa stabil, sebelum semuanya terlihat rapi seperti sekarang, aku pernah meninggalkan sebuah keluarga, pernah meninggalkan seorang anak demi hidup yang katanya lebih aman, lebih Tapi sampai hari ini aku masih sering bertanya, aman untuk siapa? Mapan untuk apa kalau setiap malam nama Dion selalu muncul di kepalaku? Kalau benar itu kamu, nah ayahmu ini pengecut. Ayahmu memilih diam terlalu lama. Aku takut kembali miskin waktu itu. Takut gagal lagi. Takut tidak bisa memberi makan keluarga. Tapi sekarang aku sadar, ketakutan itu justru membuatku kehilangan hal paling berharga. Aku hanya berani melihatmu dari jauh, mengikuti langkahmu dengan mata, bukan dengan keberanian. Aku hafalkan arah jalanmu pergi seolah takut kehilangan jejak lagi. Nasi terus kubagikan sambil memaksakan senyum. Tanganku bergerak cepat, tapi pikiranku sepenuhnya tertinggal pada anak itu. Seorang bapak berhenti dan meminta 2 nasi kotak. Aku memberinya sambil mengangguk, tapi di dalam hati muncul penyesalan aneh. Harusnya tadi ku beri lebih banyak saja biar cepat habis. Biar aku bisa menyusul anak itu. Biar aku bisa memastikan bulan Ramadan seharusnya mengajarkan ikhlas. Bukan menghitung waktu seperti ini. Tapi hari itu aku kalah oleh rindu. Aku melirik lagi. Anak itu sudah agak jauh. Gitar masih tergantung di punggungnya. Langkahnya kecil tapi terlihat kuat. Seperti anak yang sudah terlalu cepat belajar mandiri. Dadaku makin sesak. Kalau itu benar Dion aku ingin berlari, ingin memanggil namanya keras-keras, ingin memeluknya di tengah jalan tanpa peduli siapa yang melihat. Tapi kakiku terasa berat, seperti tertanam di tanah. Keberanian itu belum datang. Dalam kepalaku mulai muncul rencana-rencana konyol. Kalau benar dia Dion, aku ingin membelikannya baju yang layak. Bukan untuk pamer, cuma supaya dia tahu ada seseorang yang peduli. Aku ingin memberinya tabungan kecil. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi sebagai tanda bahwa ayahnya akhirnya ingin bertanggung jawab meski sangat terlambat. Lalu bayangan ibunya muncul di pikiranku. Di mana kamu sekarang? Apakah kalian masih bersama? Apakah hidupmu baik-baik saja? Atau kamu sudah menemukan seseorang yang jauh lebih pantas dariku? Kalau benar begitu, mungkin aku hanya bisa bilang terima kasih karena sudah menjaga anakku selama ini. Aku sadar, maaf tidak bisa mengembalikan waktu. Sekarang hidupku memang lebih berkecukupan. Rumah ada, usaha berjalan, hidup terlihat tenang bersama istriku yang sekarang. Tapi ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Ruang berbentuk wajah seorang anak kecil yang dulu kutinggalkan. Nasi hampir habis. Aku menarik napas panjang. Setelah ini aku akan mengantar istriku pulang, memastikan semuanya baik-baik saja. Lalu aku akan kembali ke tempat ini sendirian, tanpa alasan, tanpa keramaian.
hanya sebagai seorang ayah yang ingin memastikan apakah rindunya banner-banner punya wujud. Dan kalau ternyata itu bukan Dion, setidaknya hari ini aku sempat melihat seseorang yang mengingatkanku pada anakku. Itu saja mungkin sudah cukup untuk menenangkan hati yang lelah menunggu. Tapi kalau itu benar kamu, nak, tolong bersabar sedikit lagi. Ayahmu masih belajar berani. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu takut kehilangan segalanya sekali lagi. Pertanyaan lain terus berputar di kepalaku. Apakah suatu hari aku harus jujur pada istriku sekarang? Kejujuran memang benar, tapi kebenaran juga bisa melukai jika datang tanpa kesiapan. Aku tidak ingin dia merasa dibohongi, apalagi merasa posisinya tergeser oleh masa lalu. Karena cintaku padanya nyata, tapi masa laluku juga nyata. Aku harus menemukan waktu yang tepat, kata yang tepat, agar semua tidak hancur hanya karena keterlambatanku berkata jujur. Dulu aku pergi bukan karena tidak mencintai, aku pergi karena merasa gagal, merasa hanya menjadi beban. Ironisnya, keputusan itu justru menjadi beban yang kubawa seumur hidup. Sekarang keadaan sudah berbeda. Aku tidak lagi dikejar rasa lapar atau ketakutan kehilangan tempat tinggal. Mungkin inilah waktunya memperbaiki semuanya semampuku sebagai manusia yang pernah salah arah. Aku tidak mencari pengampunan sempurna. Aku hanya ingin membuat damai hati yang pernah terluka karena keputusanku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan di tengah keramaian pembagian nasi sederhana itu, aku sadar satu hal. Mungkin perjalanan pulang seorang ayah memang selalu dimulai dari keberanian kecil untuk berhenti lari dari masa lalu. Keramaian mulai berkurang ketika matahari banner-banner tenggelam. Jalanan yang tadi ramai suara orang berburu takjil perlahan berubah lebih tenang. Tinggal beberapa motor lewat sesekali, lampu-lampu warung mulai menyala, dan angin malam membawa aroma makanan yang baru saja dimasak orang untuk berbuka. Nasi kotak terakhir akhirnya berpindah tangan. Aku mengusap keringat di dahi, mencoba terlihat biasa saja. "Udah habis ya?" tanya istriku sambil tersenyum lega. Aku mengangguk. "Iya, alhamdulillah." Suaraku terdengar normal, tapi dadaku masih penuh gelisah. Mataku tanpa sadar kembali mencari ke arah jalan tadi. Anak itu sudah tidak terlihat, kosong. Hanya lampu jalan dan bayangan pohon. Ada rasa panik kecil muncul, seperti sesuatu hampir hilang lagi untuk kedua kalinya dalam hidupku. "Kita pulang sekarang?" istriku bertanya lagi. Aku menarik napas pelan. "Iya, pulang dulu." Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Istriku bercerita tentang orang-orang yang tadi menerima nasi dengan senang. Tentang anak kecil yang bilang terima kasih berkali-kali. Tentang betapa bersyukurnya dia bisa berbagi di bulan Ramadan. Aku mendengarkan, sesekali mengangguk. Tapi pikiranku terus kembali pada satu wajah. "Dion, kalau itu benar kamu, apakah kamu mengenaliku? Atau aku sudah banner-banner asing di hidupmu?" Sampai di rumah, aku membantu menurunkan barang seperti biasa. Tidak ada yang aneh dari luar. Rumah ini hangat, terang, rapi, hidup yang dulu sangat kuimpikan. Istriku masuk ke dapur menyiapkan teh hangat. "Kamu capek ya kelihatannya," katanya. Aku tersenyum kecil. Sedikit, dia tidak tahu bahwa yang lelah bukan tubuhku, tapi hatiku yang tiba-tiba seperti dibuka kembali luka lamanya. Setelah memastikan semuanya beres, aku berdiri di depan pintu. "Aku keluar sebentar ya," kataku hati-hati. "Ada yang ketinggalan?" "Ya, ada sedikit urusan." Dia hanya mengangguk percaya. Dan justru kepercayaan itu membuat langkahku terasa makin berat. Aku menyalakan motor dan kembali menyusuri jalan yang sama. Malam sudah turun sepenuhnya. Lampu jalan memantul di aspal yang sedikit basah. Tempat pembagian nasi tadi sudah sepi. Tidak ada siapa-siapa.